Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga kita semua diberkati. Apa kabar saudara saudariku terkasih? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Jero Balian Hilar. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya menghimbau kepada saudara-saudari terkasih, hati-hati. Ini sudah memasuki musim pancaroba. Jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, banyak minum air ya. Kurangi membebani diri dengan pikiran-pikiran yang tak jelas gitu. Pak Prabowo Oh ya, makin kesini saya semakin diberikan pemahaman oleh Tuhan ya, diberikan penyadaran dan terus ditata untuk lebih paham lagi. Artinya begini, tidak ada yang baik-baik saja, tidak ada yang tidak ada hal yang bisa terlepas dari duri, tidak ada hal yang bisa lepas dari kerikil, tidak ada hal yang bisa lepas dari yang namanya gulma-gulma, hama kalau itu tanaman. Dan dalam hidup ini, jangankan kamu jadi pencuri, kamu jadi si pemberi saja akan jadi masalah. Jangankan kamu jadi pencuri atau penjahat, jadi orang baik yang sehari-hari memberikan uang kepada siapapun akan tetap jadi masalah. Karena kenapa? Yang diberi uang dia akan sangat kesenangan, yang tidak mendapatkan uang dia akan membicarakan kita akan dibilang sombong lah, sok kaya lah, gitu. Jadi akan selalu ada dua sisi. Makanya saya sering mengatakan kepada pasien-pasien saya yang berterima kasih, saya mengatakan begini, Bu, Pak, jangan pernah berterima kasih kepada saya, karena yang menyembuhkan kalian itu bukan saya. Yang menyembuhkan kalian adalah diri kalian sendiri dan Tuhan. Yang menyembuhkan kalian adalah diri kalian sendiri dan Tuhan. Ya. Kenapa? Saya memang tidak pernah nyembuhin siapa-siapa. Saya ini mantan anak jalanan, mantan manajer, tidak pernah belajar pengobatan. Ya, tidak pernah belajar pengobatan. Jero Balian Hilar adalah balian.
Kalau Anda orang Bali asli, Anda tahu apa itu tapakan, Anda paham apa itu taksu. Ya, jadi sangat berbeda sekali dengan terapis. Terapis dia ada gurunya, ya. Saya ini Balian, ngayahin yang datang, memohonkan yang datang. Untuk masalah kesembuhan itu kembali lagi kepada 3 hal. 1, karma, ya, karma. 2, jodoh. 3, proses. Nah, ini orang yang masih menjalani hukuman karma buruk masa lalunya dia, kemudian dia sudah ditakdirkan dan sudah tercatat dalam garis tangannya, tulis jidatnya, umur segini kamu akan sakit selama 9 hari, 9 bulan, 9 tahun. Itu seumpama. Suatu saat nanti kamu akan menemukan jodoh penyembuh yang menjadi jalan kesembuhan. Bisa si A, bisa si B, bisa si C. Kalau secara ilmu yang sudah luar biasa itu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu sudah sangat ilmu luar biasa. Sainsnya jelas. Ada alat-alatnya, ada gurunya, ada mata pelajarannya, ada obatnya. Tapi ada juga yang tidak sembuh di sana. Bukan karena pengobatannya yang jelek, tetapi karena memang karma ini, hukuman akibat perbuatan kita di masa lalu dan di masa sekarang diakumulasikan menjadi hukuman yang bernama penyakit. Orang yang malas sembahyang, orang yang tidak peduli orang lain, orang yang egonya tinggi, orang yang emosian, orang yang makannya berantakan, di masa tuanya dia akan sakit-sakitan. Dari sehat akumulasi menuju sakit itu lama, puluhan tahun. Nah sayangnya sekarang kebanyakan orang yang sudah sakit pengen langsung sehat. Saya kasih contoh yang paling mudah diterima oleh otak orang yang terbodoh pun bisa terima. Kamu terlahir di keluarga kaya, oke, punya tanah berhektar-hektar, oke, matilah orang tuamu, oke, kemudian kamu hidup berpoya-poya, ambil sertifikat jual, tanahnya 5 hektar habis, tinggal rumah. Setelah tinggal rumah saja kemudian kamu baru sadar. Pertanyaannya, kamu yang menghabiskan uang itu, kekayaan jerih payah orang tuamu, habis dalam waktu anggaplah 5 tahun. Nah sekarang kamu ingin bekerja ke luar negeri dan berharap dalam waktu seminggu biar semua kekayaan balik. Nggak bisa. Pak Jero benjang ada waktu tiang mereka nge gosi sakit pasang ini ke Pak Jero. Om Swastiastu inge besok tiang buka gitu ya. Yang ada persembahyaan keluarga, tapi sore, paginya tiang buka. Dan juga menerima beberapa pasien yang sudah daftar.
ini lagi yang aneh ya. Jadi disinilah kita mengetahui sifat asli manusia. Anggaplah saya pakai contoh, ini yang komen ya, Putu Tony. Anggap sekarang si Putu Tony saya pakai contoh. Putu Tony mengajak ibunya datang ke Jero Balan Hiler, sumpama nih, pakai contoh ya, maaf ya Pak Putu Tony, masih boleh ya nan, Pak Putu ini bangun contoh. Pak Putu Tony sudah kemana-mana mengobati ibunya, sampai ke rumah sakit, ke terapis, ke Balian. Kemudian Pak Putu Tony meminta tolong kepada saya, Pak Jero bisa nggak sekali berobat biar ibu saya ada perubahan, itu seumpama. Karena beliau bertanya, Putu Tony bertanya, jadi saya jawabnya gimana? Nggih dicoba mantan dumugi wenten pemargi. Gitu ya. Kemudian Putu Tony lagi bertanya, Pak Jero bisa nggak sekali aja ke sini, soalnya ibu saya nggak kuat perjalanan jauh gitu. Yang jawab juga begini, ini mudah-mudahan ya, tapi tolong ini ramuan saya yang 6 botol, tolong diminum sampai habis. Gitu. Harus memberate, jaga pola pikir, jaga pola makan, banyak minum air. Nah, gitu kan? Nah, yang tidak saya ketahui adalah apakah ibunya Putu Tony sudah minum air sesuai dengan yang saya anjurkan? Apakah ibunya Putu Tony tidak melanggar pantangannya? Apakah ibunya Putu Tony masih stres gitu loh, hanya beban pikiran? Karena Putu Tony tiba-tiba komplain ke saya, katanya, Pak Jero gimana ibu saya sih tidak ada perubahan gitu. Yang pertama sudah parah, yang kedua baru berobat sekali, yang ketiga saya tidak melakukan perawatan secara langsung. Tubuh itu dibawa pulang, tubuh itu diberi makan, tubuh itu diapa-apain saya tidak tahu. Nah, di sini saya bisa tahu jadinya sifatnya Putu Tony bagaimana. Yang pertama, dia tidak bisa menghargai orang yang berusaha menolong ibunya. Hanya dengan mengeluarkan uang, anggaplah sekitar 100 plus 300, 400. Tuntutannya seperti bayar 10 juta gitu. Kan aneh. Terus Putu Tony komen di status saya, satu komenan Anda menunjukkan kualitas Anda, bagaimana Anda tidak bisa menghargai diri Anda sendiri, tidak tahu caranya berterima kasih, bisanya hanya menuntut dan menyalahkan. Begitu jadinya. Jadi maaf Pak Putu Tony, saya pakai percontohan saja. Jadi apakah bisa berbanding terbalik di saat tiba-tiba ibumu sembuh? Apakah kamu, astungkare bekat Jero Balan Hiler, ibu saya sembuh, warisan saya akan saya bagi 2 dengan Jero Balan Hiler? Kan enggak juga. Ingat, sudah kemana-mana, pengobatan di luar medis itu namanya pengobatan alternatif, sebagai jalan dan pilihan terakhir, karena tentunya di tempat lain tidak ada perubahan. Di saat menjodoh jangan terlalu senang, di saat dan menjodoh jangan terlalu sepet, begitu. Jangan jadi manusia yang egois.
Kalau seumpamanya saya nih mau pasang bawa gitu, seumpama, syukurnya saya sudah lepas semuanya itu. Saya tanya balik, yang nyuruh kamu datang ke sini siapa? Itu lagi. Yang kedua, emang berapa uang sih yang sudah habis kalau dibandingkan dengan di tempat lain? Itu lagi. Dimanapun di seluruh dunia, dokter sekalipun yang sudah jelas menggunakan alat-alat yang sangat canggih, tetap saja tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Bagaimana kata dokter? Maaf Pak, Bu, ini begini, ini harus segera dilakukan penanganan bla bla bla, tapi untuk hasilnya kami tidak berani memastikan. Jika paru-parunya masih kuat dan bisa melewati, langsung harus selamat. Kalau tidak, hal terburuk bisa jadi gagal napas dan meninggal. Itu. Baru setelah penjelasan diminta membuat tanda tangan bahwa apapun yang terjadi itu di luar daripada tanggung jawab, karena tentu saja para pekerja medis sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Begitu. Artinya gimana? Dokternya berusaha, keluarganya ada usaha. Kalau tidak sembuh, bukan salah dokternya dong. Bukan pula salah rumah sakitnya. Ada Tuhan sang penentu segalanya. Diva Rajang Wengi Pak Jero salam nggih, salam rahayu malih. Pak Tony nggih rahayu Pak Jero, tiang mau pamit dumun. Nggih Pak Jero, benjang rencana mulih ke Patas. Dumun bosin ke kari di Karangasem Muncan rahayu. Siap. Siap Putu Tony, pokoknya siap melayani yang datang. Ayo bersama-sama kita memohonkan. Apapun hasilnya itu sudah kehendak sesunan. Mudah-mudahan wenten pemargi. Itu. Mudah-mudahan saya merupakan jalan kesembuhan Anda atau bos Anda atau keluarga Anda atau Anda sendiri. De Arta patut nih ke Pak Jero. Arta Mardika dang ding dong Pak Jero. Nah gini loh, kadang-kadang Pak Jero tuh gimana ya, susah dah Pak Jero ngomong ya. Bahkan Pak Jero jujur ya, jujur sampai kadang-kadang gimana cara ngomongnya ya, nanti kalau nggak ngomong dibilang salah, kalau ngomong dibilang tidak ikhlas. Kemarin saya jujur ngomong, saya capek, ayah capek kan, saya satu orang loh melayani 40-60 orang. Saya ngomong jujur capek. Ada yang komen, itu ciri-ciri nasi ikhlas, jujur dan ayah capek. Ya Tuhan, yang ini manusia biasa, bahkan tapakan-tapakan yang luar biasa, 3 sudah meninggal karena kecapean.
Kemarin tiang ring pura Belatungan diberikan peringatan. Jero, ingat Anda ini tetap manusia biasa. Dia blok ajum, dia ajum-ajuman. Walaupun ngayah tetap ada batas. Begituin dia. Terus pemangkunya bilang begini, jangan pernah lupa bahwa Jero itu tetap manusia biasa. Keikhlasan bukan berarti Jero harus sampai mati nggak ya. Keikhlasan bukan berarti harus gratis nggak ya. Itu. Semenjak saat itu tiang mulai metaki-taki, mulai mengontrol agar pasien tidak terlalu banyak datang. Bukannya semangat ngayah tiang berkurang, tidak, tetapi tiang manusia biasa yang juga butuh istirahat. Apalagi sekarang ini Jero istri baru habis operasi. Sama seperti kalian semua, tiang juga tidak boleh terlalu capek. Tiang kan ada orang yang program hamil. Bu, Pak, kalau ingin promil tidak boleh stres, tidak boleh capek. Ini saya tidak stres, tapi capek iya. Emang salah kalau saya jujur? Jadi orang jujur aja salah. Terus gimana yang benar? Bahkan saya sempat keceplosan dan itu membuat saya mimpi buruk. Saya takut sekali waktu itu. Sampai ada yang ketedunan, sampai pikulun. Ide saudara Mas Gede Mas Mecaling, saya ditanyakan, ku berikan kau anugerah, mau kau apakan jika kamu tidak ngayah? Kamu ku berikan penugerahan, kalau kamu tidak ngayah, mau kau bawa kemana itu? Jadi saya kembali teringat bagaimana rasanya di saat beliau murka, di saat ide susunan bendu. Besoknya tiang langsung lunas ampure, tiang iwang, tiang tetap semangat ayah. Cuma permohonan tiang satu, izinkanlah Jero istri menjadi seorang ibu. Itu aja permohonan tiang. Izinkanlah tiang memiliki pewaris yang nantinya ada yang bisa melanjutkan tiang ayah. Nanti begitu. Ada nggak yang bisa memahami perasaan saya? Dulu di saat saya masih belum punya apa-apa, hal yang paling saya takutkan adalah punya anak. Saya paling takut punya anak. Dan saya tidak siap punya anak. Kenapa?
karena saya menderita dari kecil. Menderita dari kecil tanpa orang tua, tidak punya tanah sesenti pun, tidak punya rumah. Jadi dulu saya tidak ingin punya anak sebelum saya punya rumah. Nah sekarang langsung harus saya sudah punya rumah, saya siap untuk punya keturunan. Nah, begitu. Dan untuk itu saya juga tidak mau lepas dari proses yang harus saya jalani. Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, tetap berpasrah dengan selalu berdoa. Bahkan saya memohon doa semeron-semeron, kan? Karena apa? Karena saya bukan orang yang egois. Yang ketiga, tetap bersabar dan berusaha selayaknya orang kebanyakan. Rahayu Sri Wartini. Jadi saya minta maaf ya kepada saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada, yang mungkin tidak berjodoh dengan saya. Ini mau dikata? Yang tidak berjodoh banyak, yang berjodoh banyak. Bahkan kemarin saya sempat ngomong begini, Pak, dari mana? Dari Denpasar. Kenapa Pak jauh-jauh dari Denpasar ke Sumber Kime? Di Denpasar kan banyak pengobatan. Kasihan Bapak jauh cari saya. Bagaimana jawaban beliau? Tiang beilah-ilah jero, sehingga ada perubahan. Astung kare semenjak tiang metama sareng jero, tiang sudah lepas tongkat. Walaupun jalan tiang masih pincang, tapi tiang sudah tidak pakai tongkat lagi. Padahal dia berobatnya seminggu sekali. Makanya kemarin saya jelaskan kepada beliau, ampura beli, dia jadi ngubadin beli nih, sifatnya gegan mejumu dia aja mah. Karena beli datanya setiap minggu. Sedangkan aturan dia, terutama untuk orang stroke ya, itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 2 hari. Setiap hari atau setiap 2 hari. Otot kaku ataupun stroke itu atau saraf kejepit, kalau bisa jangan terlalu lama. Karena ada pembongkaran 1, pembongkaran 2, pembongkaran 3. Pas tukar di pembongkaran 3 langsung sembuh. Pembongkaran 1 minggu baru kembali lagi pembongkaran 1, dan terus begini. Jadi tidak bisa. Di dalam dunia apapun tidak bisa. Kerja Senin Kemis pengen kaya nggak bisa. Apalagi kalau orang struktur, perbaikan otot, pembongkaran penyumbatan, pembongkaran otot-otot yang menekan pembuluh darah dan saraf. Jero Nyoman Arya, semangat jero. Nggih, tiang tetap semangat, tiang selalu semangat. Dan tiang selalu memaafkan siapapun yang membuli saya, yang menyakiti saya, menyakiti perasaan saya secara tidak langsung,
yang menghina secara langsung, baik itu saya ataupun ramuan saya maafkan. Karena prinsip jero balan hiler, jelimlah nyameglah, itu yang pertama. Yang kedua, inilah bukti kedewasaan seorang jero balan hiler. Kalau umur masih muda 45, bukan berarti yang akan mempergunakan anugerah yang diberikan untuk mencelakai orang lain. Tidak akan pernah. Bahkan dia sudah berjanji di tahun 2015 itu adalah orang terakhir yang menjadi korban lidah saya. Itu pun karena dia keterlaluan. Tapi astungkare ketika korban tiang itu bukan tiang pastu untuk mati, tiang pastu untuk hal lain. Dan astungkare mungkin itu hanya sebagai pembuktian juga ya, agar tiang lebih yakin dengan ide susunan. Tiang sekarang lebih kepada berserah dan membiarkan semuanya mengalir sesuai apa yang ditentukan sang waktu. Jika ada buah yang busuk, tak usah repot-repot ingin menjatuhkannya, biarin aja, dia akan jatuh sendiri. Dia akan jatuh sendiri. Jika ada perenang yang sombong, sok jago dia berenang, jadilah lautan yang diam. Biarkan saja, dia akan kelelahan sendiri dan tenggelam dengan sendirinya. Artinya begini, di saat yang sudah menyerahkan segalanya kepada ide susunan, hidup dan matiku, apapun yang terjadi kepadaku, aku berserah kepadamu. Aku 1000% berserah kepadamu Tuhan. Apapun yang menimpaku, apapun yang ditujukan kepadaku, aku anggap itu sebagai warna-warni hidupku, sebagai pelengkap jalan kekuatan jiwaku. Anjing menggonggong, dia jarang menggigit. Hati-hati dengan anjing yang diam. Kadang tiba-tiba dia menggigit. Air yang tenang, jangan kau remehkan. Kadang air yang tenang itulah kedalamannya bisa menenggelamkan dunia. Jadi apa pesannya bagi mereka yang tak memiliki empati, yang tidak bisa menjaga perasaan orang lain, yang tidak bisa mengendalikan emosinya? Penyakit semua menjadi cermin dari sifat seseorang. Penyakit menjadi bukti dari
adanya karma. Karmanya pun jelas. Jika orang itu tidak bisa mengendalikan pikirannya, maka seluruh organ tubuhnya akan dilemahkan. Makanya dia sering mengatakan, pola pikiranmu harus dijaga. Bebaskan, lepaskan daripada semua beban ilusi dunia. Jalani saja hidupmu, nikmati perjalananmu, syukuri apapun yang terjadi. Jika kamu menghina jero balian hiler sekarang dan jero balian hiler diam, apa kenangannya? Kenangannya adalah yang tetap tercatat, kamu sudah menghina seorang tapakan. Catatan yang kedua, tapakannya lulus dalam ujiannya. Akan ada 2 hadiah. Selamat, kamu akan segera menikmati karma burukmu. Hadiah yang kedua, selamat jero balian hiler, kamu naik kelas. Jadi begitu. Saya yang sudah sangat paham dengan itu, lebih baik diam. Cuma kadang dia selipkan bahasa-bahasa penyadaran agar orang tersebut mau introspeksi diri. Karewista Inyaman Rahayu Pajero Rajang Wengi, Om Swastiastu, Salam Rahayu Muali Rajang Wengi. Ada yang komen sok pintar, sok tahu. Saya tahu dia petugas kesehatan. Saya tahu dia petugas kesehatan. Dia komen di status saya, sok pintar, sok tahu. Kalau masalah kepintaran, saya tahu Anda pintar dan saya tahu saya lebih pintar dari Anda. Kalau masalah kecerdasan, saya tahu Anda cerdas, tapi saya lebih tahu saya lebih cerdas dari Anda. Oke, secara bahasa, berapa bahasa yang bisa Anda mengerti? Saya bisa bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Inggris, bahasa Prancis sedikit-sedikit, bahasa Jerman sedikit-sedikit, bahasa Indonesia. Di sana hanya ada udah kalah. Jadi jangan sombong. Saya tanpa orang tua bisa menjadi manajer. Apakah Anda tanpa orang tua bisa menjadi pegawai kesehatan? Rumah yang saya tinggali hasil jerih payah sendiri. Apakah rumah yang Anda tiduri sekarang itu hasil jerih payahmu sendiri tanpa sokongan orang tua? Apakah pendidikanmu itu tanpa sokongan orang tua? Kalau masih dengan sokongan orang tua, berarti Anda masih jauh di bawah saya. Karena anak ini dari kecil tanpa orang tua. Kalau secara keberuntungan Anda lebih beruntung dari saya, karena Anda punya orang tua. Seharusnya Anda itu menunjukkan kedewasaan, menunjukkan kebijaksanaan, menunjukkan empati. Swastiastu jero, itu loh bahasanya. Kalau Anda memang bekerja di kesehatan ya. Selamat, kita sama-sama di jalur yang sama menjadi pelayan masyarakat di bidang kesehatan. Begitu.
kalau Anda beretika, kalau Anda beragama. Jadi jangan sombong ya, tak boleh kita sombong. Jangan pula sok paling tahu. Saya menceramahi pasien-pasien saya, tidak ada urusannya dengan Anda. Saya juga tidak pernah mengganggu hidup Anda. Saya juga tidak pernah ngaku lebih pintar dari Anda. Tetapi karena Anda sudah komen seperti itu, saya bersuara seperti ini. Banggalah menjadi dirimu sendiri. Saya juga bangga menjadi diri saya sendiri. Karena saya terlalu bangga dengan diri saya. Makanya saya katakan, saya tahu Anda pintar, tapi saya tahu saya lebih pintar dari Anda. Karena saya menghargai diri saya. Kalau saya mengatakan Anda lebih pintar dari saya, berarti saya tidak menghargai diri saya tidak menghargai Sang Pencipta yang menciptakan diri saya. Jadi begitu. Alangkah baiknya kita itu saling mendukung, saling mengingatkan, saling mendoakan, bukan saling menghina. Kalau kamu bisa menghina, saya bisa lebih dari itu. Kalau kamu bisa licik, saya bisa lebih dari itu. Saya ini anak jalanan. Tapi saya sudah membuang semuanya itu. Saya sudah terbentuk, berkarakter, dan sudah memilih jalan saya, jalan yang dipatutkan. Loh Supadmi, Swastiastu Pak Jero, salam rahayu. Om Swastiastu, salam rahayu. Mungkin Bapak yang komen itu, yang terjadi kesehatan, bila perlu datang ke rumah saya pertemukan Anda dengan pasien saya lepasan rumah sakit. Bagaimana di detik-detik terakhir semua yang ada di sana nyerah, tidak berani operasi. Dan dari rumah sakit saya ditelepon oleh pasien, keluarga pasien, dan saya bilang, kalau kamu yakin, coba datang. Astungkara ada jalan. Mukanya yang sudah menghitam, perutnya yang sudah buncit, Astungkara, darah mati keluar, mukanya sudah mulai baik, dan saya yang memang tidak bermusuhan dengan ilmu kedokteran, saya menyuruh dia kembali ke rumah sakit. Bahkan sampai dia nangis-nangis nggak mau. Saya bilang, maaf, tugas saya sudah selesai. Jangan pernah memusuhi rumah sakit. Anda harus kembali ke sana. Itu baru namanya kita melayani, bukan menipu. Walaupun pasien itu sudah berserah dengan saya, pokoknya saya berserah di sini dengan sesunan Pak Jero. Saya bilang, jangan, tidak boleh begitu. Saya hanya melaksanakan tugas saya. Tugas saya sekarang sudah selesai, silahkan sekarang ke rumah sakit. Ya. Kalau Pak Dokter ingin ketemu dengan orang itu, saya hantar ke rumahnya. Jadi jangan pernah menghina seorang tak pakar. Karena kuasa Tuhan itu luar biasa.
Ini pasien kanker usus loh, bukan main-main. Saya cek profilnya, saya tahu Anda seorang petugas kesehatan. Jadi jangan nyampahan kapakan, hati-hati. Saya juga tidak nyampahan Anda. Tapi karena bahasa Anda nyampahin saya, ya saya harus berbicara juga. Karena Sang Krishna bersabda, gunakan kecerdasanmu untuk melawan kesombongan. Gunakan kecerdasanmu untuk membungkam kepicikan. Jadi begitu. Jangan diam. Makanya ada Pandawa dan Korawa. Kalau saya tidak peduli dan hanya memikirkan uang saja, dia yang sudah nangis-nangis menurut saya, nggak mau Pak Jero, saya nggak mau lagi ke rumah sakit Pak Jero. Saya bilang, nggak bisa Mok. Ida Sesunan merestui Mok, tolong ke rumah sakit. Karena memang saya tidak pernah bermusuhan dengan rumah sakit. Bahkan saya selalu mengatakan kepada umat, jangan pernah menjelek-jelekkan tapakan ataupun tempat berobat kamu. Jangan nambah dosa. Saya selalu berpesan ke pasien-pasien saya yang lain. Jangan pernah menghina seorang tapakan, jangan pernah menjelek-jelekkan tempat kamu berobat dulu. Karena mereka semua melayanimu dengan tulus. Jika kamu sampai berani menjelek-jelekkan orang itu atau tempat itu, dosamu 7 turunan tak terampuni. Kamu sudah sama dengan menghina ibu yang melahirkan kamu sendiri. Itu persamaannya. Biar paham. Mungkin saya satu-satunya manusia gila ya, yang memohon sareng Ida Sesuna agar pasiennya tidak terlalu ramai. Saya lari dari Candi Dase karena di sana pasiennya terlalu ramai. Saya pulang kampung berharap pasiennya berkurang. Mungkin saya satu-satunya orang bodoh yang meninggalkan uang besar demi sebuah ketenangan. Karena saya ingin juga punya anak sama seperti kalian. Tetapi kalau diam terus di Candi Dase, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, tubuh saya ini lelah. Kalian tidak akan pernah paham isi otak saya. Karena tujuan hidup saya itu bukan harta, tapi kedamaian. Buktinya tambah banyak pasien yang datang Pak Jero. Ya itu dah. Itu karena karma buruk saya di masa lalu belum habis. Hukuman saya belum habis. Ternyata seorang tapakan itu
adalah terhukum, dihukum. Tapakan tidak punya yang namanya kesempatan untuk membuat surat sakit. Tapakan tidak bisa beralasan, maaf hari ini saya tidak bisa mengobati karena saya sakit kepala, karena saya lelah. Tidak ada, tidak bisa. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus semangat ngayah, harus ikhlas ngayah, harus melayani. Kalau jadi dokter bisa bilang maaf, kalau kerja di rumah sakit bisa bikin surat sakit. Maaf saya hari ini tidak bisa kerja karena posisinya sakit, tolong dicari pengganti. Kalau saya nggak bisa. Bahkan di sanitasi saya habis jatuh, penuh luka kaki saya tetap ngayah. Sampai pasiennya kasihan nih, pasien Pak Jero nggak apa-apa. Ini adalah ujian buat saya, nggak apa-apa, dia semangat ngayah. Ini kaki saya nih penuh dengan luka ini. Saya ingin membuktikan bahwa saya semangat ayah. Secapek-capeknya Jero Balian Hilir belum pernah memulangkan pasien. Belum pernah. Loh Supatmi, mudah-mudahan tahun ini dikasih momongan Pak Jero. Astungkare semua doanya, semoga Loh Supatmi beserta keluarga tercinta selalu diberkati, panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Memang sewajarnya dan sewajib-wajibnya kita saling mendoakan. Saling memahami, saling memaafkan, bukan saling bully. Apalagi saling hina. Dan saya ingat sekali, saya ingatnya begini. Ya. Semenjak saya beli Fortuner, Julian datang bertubi-tubi. Kenapa enggak dari dulu? Kenapa enggak dari awal-awal saya ngayah waktu saya di kos-kosan? Kenapa enggak waktu di kos-kosan saya dibully? Pengayah apa nih, ngayahin di kos-kosan? Enggak tahu dah dia. Bahkan ada yang komen tadi saya baca, yang mungkin ini yang dot dari Balian Tayengal Sugih, silahkan Bang Nawang asane kengken, asane hidup bebas tapi singidang ilah-ilah. Bang Nawang asane kengken hidup bebas tapi singidang ilah-ilah. Tuh. Yang 20 tahun berusaha mekelip, ternyata nggak boleh dan nggak bisa. Jadi mari begini, tambah lagi mobilnya Pak Jero biar tambah stres orang itu membuli. Makanya tiang jujur ya, tiang jujur itu tempat yang tiang bangun sekarang itu barang sudah laku, tanahnya punya tiang sudah laku. Jadi itu tiang sebagai pemborong di sana. Kenapa? Karena itu tanah yang tiang beli sudah laku kan ya, bangunannya pun akan menjadi bangunannya orang yang beli tanah itu.
Yang nggak mau nanti mati ngadeg nanti orang itu. Sekali lagi, itu tanah yang saya beli sudah laku. Bangunannya itu ya tetap ada di tanggung jawab saya, tapi itu milik orang lain. Itu sudah laku. Pasti stres ya anak ini kan. Dia hanya sebagai pemborongnya. Dia sebagai pemborong. Itu bukan lagi tanah saya. Ya itu milik saya sekarang. Tapi nanti jika sudah saatnya diminta, itu bukan milik saya lagi. Saya hanya sebagai penanggung jawab namanya. Saya sebagai penanggung jawab menjaga hak milik orang lain. Itulah bukti daripada besarnya efek dari kejujuran. Nah, kalau yang di pinggir jalan itu, yang 9 hari itu punya saya. Jadi itu sekarang saya bangun 2 dulu. Nanti kalau jalan, saya bangun lagi. Saya banguni lagi. Tantri Tanyu, semangat Pak Jero, semoga sehat bersama keluarga Asungkara. Intinya Pak Jero tidak suka, sombong tidak bisa, akuin barang orang tidak bisa. Tapi itulah apa adanya Pak Jero ngomong. Itu barang yang saya beli dan sudah laku. Bangunannya 100% saya yang mendesain. Biayanya yang punya tanah. Oh. Kita kan banget bonus jadi ngelah tanah. Oh kan mari pis. Aduh. Nah nasib nak baik nak gitu. Mare beli tanah berpayu doh. Mare beli mobil berpayu doh. Itu kan bonus dari Tuhan atas keikhlasan, atas kejujuran. Ikhlas jangan ya, sangat ikhlas jangan ya. Tapi keikhlasan itu bukan dibalut dengan gratisan, tidak juga. Lus Panmi Pak Jero emang inspirasi, suksma. Intinya begini, jele melah nyamagelah, tutur jele tutur melah. Ani jele asane dan manut ring mana dan manut ring kayun, jangan diambil hati. Jika sekiranya ada bahasa-bahasa yang bermanfaat, silahkan dipakai. Itu aja. Kan dari awal Pak Jero sudah himbau, saya akan membangun, tapi jangan terkejut, itu bukan bangunan saya, tapi saya menjadi penanggung jawab selamanya, selama beliau meminta saya. Itu kalau sudah diminta, langsung saya serahkan 100%.
Karena kenapa? Hidup saya sudah lebih dari cukup. Saya menghargai, sangat-sangat menghargai diri saya. Saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa orang jujur itu masih ada. Ya, saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa orang baik itu masih ada. Swastiastu Karewiste Nyaman Inggih Suksma. Nanging ini adalah rahasia Balian ya. Balian tidak boleh tidur di bawah jam 12. Itu rahasia Balian. Keren bejani. Makanya kadang halo, secapek-capeknya saya tidak pernah tidur di bawah jam 12. Kengken je kenyele. Seorang spiritual sejati adalah dia yang bisa mengalahkan kantuknya. Spiritualis tingkat tinggi adalah dia yang bisa puasa melek. Kalau puasa mutih, puasa tidak makan itu gampang. Yang paling susah itu adalah mengalahkan kantuk. Makanya orang-orang yang terkena black magic baru tenggelam matahari dia sudah mau tidur. Itu sudah terkena black magic. Dan orang-orang yang tidur di atas jam 12, mereka-merekalah yang akan mendapatkan anugerah, panugerahan, rezeki. Berarti harus tidur di atas jam 12 Pak Jero? Iya, wajib. Kadang halo, makanya bisa anak komen tuh. Yang kini tadi Balian, mana ke? Coba nake dengan deweking orang kada di Balian. Coba gen. Tang nawa ngasane. Dia munyi-munyi gen. Jangan besekan teh. Dot dari Balian Pang Sugih sare Pak Jero, silahkan. Rezeki itu sudah Tuhan yang atur. Namun berdesne nampi je pasti sugih. Namun desne telah je pasti telah gitu. Intinya jadilah orang yang jujur. Jagalah, banggalah menjadi orang jujur. Cara metegul tanpa tali Pak Jero. Iya, bukan cara lagi, memang begitu. Yang paling menyakitkan tuh begini. Yang paling menyakitkan ya. Oke. Ada pasien daftar nomor 1 sampai nomor 6. Ya. Terus yang nomor 2 sudah datang, nomor 3 sudah datang, nomor 4 sudah datang, nomor 5 sudah datang, nomor 6 sudah datang. Yang daftar nomor 1 belum datang, tidak ada konfirmasi. Oke, anggap aja batal. Terus ditinggal keluar. Di perjalanan nelpon Pak Jero, saya sudah di lokasi. Sakit nggak? Kalau tidak balik, ya sudah daftar. Makanya saya berharap bagi yang mau lambat datang, tolong dong komunikasi. Seharusnya saya bisa keluar, seharusnya saya bisa tidur siang maksudnya. Jadi nggak bisa. Ditunggu ternyata nggak datang, nggak ditunggu ternyata datang. Makanya sangat penting sekali, ayolah kita saling menghargai gitu.
kadang-kadang begini, sudah jam 2 siang ya, 2 nomor nggak datang, nomor kecil nggak datang, nggak ada kabar. Saya buka kamben, tidur santai ngasanin tidur siang, marah kene belakang nyeriap jeru-jeru pasiennya datang. Aduh, engken mana orang asalnya nah. Tetap semangat Pak Jero, semoga sehat selalu dan cepat punya generasi penerus Astungkara. Astungkara sukses banget karo Wiste Nyoman, semoga juga Pak Nyoman dan sekeluarga diberkati dan sehat selalu. Dia selalu datang sebelum Pak Jero bangun tidur. Tinggi sukses merayu-rayu. Jadi susah senangnya dulu ya. Senangnya tiang semenjak ngayah itu ya. Yang pertama melihat orang digotong bisa jalan. Melihat orang yang seperti mayat bisa sembuh. Punya banyak kenalan, punya banyak teman. Itulah kesenangan dia. Itu kebanggaan dia. Sedihnya yaitu kadang-kadang keluarga meninggal tidak bisa datang. Kan? Karena banyak pasien. Itu sedihnya di sana. Sedihnya kadang-kadang orang yang sudah akan sembuh, sudah tiang lihat ini, oh sudah akan sembuh, gara-gara dia salah makan, kumat, meninggal. Itu yang sedih. Padahal dari awal datang digopong sampai sudah jalan biasa, ketawa-ketawa, terus karena mungkin gimana ya caranya ya, menyalahkan yang salah siapa, mungkin karena lama sakit sudah puluhan tahun terus tumben ngerasain sembuh, kangen dengan makanan yang lama sudah dia tidak makan, padahal itu pantangannya dia dimakan, tiba-tiba kambuhnya parah, dibawa ke rumah sakit terus meninggal. Jadi makanya tiang terus mewanti-wanti, minta tolong sekali. Kalau berobat dengan tiang, kalau sudah ada perubahan, memberate sampai 4 bulan lah, biar benar-benar sembuh total. Makanya saya sempat ngomong gini kan, dan itu banyak dibully, itu banyak sekali buliannya. Saya berharap siapapun yang berobat ke sini bisa sembuh. Dan saya akan lebih bangga jika kalian yang sudah sembuh datang ke sini dengan pasien baru, bukan kalian lagi yang berobat. Nah itu buliannya banyak sekali. Saya tidak tahu bahasa saya yang mana yang salah. Bahasa saya yang salah, apa otaknya dia yang rusak, apa telinganya dia yang rusak. Itu bahasa ajakan agar mereka bisa sembuh permanen. Saya sama sekali tidak bangga kalau sampai pasien saya tidak sembuh-sembuh. Bahkan kadang-kadang saya ultimatum, Pak, Bu, kalau Anda terus melanggar, tidak mau memberate, tolong jangan datang ke sini lagi. Saya tidak mau lagi mengeluarkan energi, membuang-buang waktu saya kepada manusia yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri, kepada pasien yang tidak ingin sembuh. Saya ngomong begitu. Itu sebuah ketegasan yang dibaluti dengan cinta dan kasih sayang. Begitu cintanya, begitu sayangnya saya dengan mereka. Kalau otak saya hitungannya uang, oh ya enggak apa-apa, nanti kalau mau melanggar saja, tapi kalau kumat ke sini saja.
Itu artinya otak saya bisnis. Nah, ini contohnya. Suaminya Bu Luh Supadmi. Ini contoh nyata ini. Ini habis saya obati, dia langsung merasa sembuh. Kemudian beliau makan durian. Saat itu istrinya nge-WA saya. Untungnya dia tidak ngasih tahu kalau suaminya makan durian. Pak Jero gimana gini? Saya kasih tahu gini buat gini gitu. Tapi kalau waktu itu saya dikasih tahu suami saya makan durian, paling saya ngomong gini, suruh nikmati saja hasilnya, gitu saya. Syukurnya bapaknya celang ya. Dora ini Pak Jero, bapak makan durian. Setelah di sini baru ngaku. Jadi gimana ya? Beliau sakitnya lumayan parah masalahnya. Di satu sisi beliau salah, di sisi lain beliau tidak salah. Beliau kepengen lama tidak merasakan kenikmatan makanan. Nah, kemarin saya dibawain durian, saya makan 3 duriannya, enak sekali. Enak banget duriannya. Terima kasih Bu Luh ya. Jadi Bu Luh menjadi salah satu bukti salah satu pasien yang berjodoh ya, dengan pengobatan tiang. Disyukuri nih buat yang lain yang belum berjodoh, sekarang sama sekali tidak berani Pak Jero. Ya silakan, kalau mau melanggar tiang yang tidak mau mengobati. Sudah tiang ultimatum, kalau sekali lagi Pak Jero melanggar, saya tidak mau lagi mengobati. Karena jika Pak Jero lagi melanggar, itu buktinya satu, Pak Jero tidak menghargai kesempatan yang diberikan oleh ide sesunan. Kedua, berarti Pak Jero tidak sayang dengan istri, tidak sayang dengan anak, tidak sayang dengan keluarga. Hanya karena alasan sayang dengan lidah, membiarkan diri kembali sakit. Nah, begitu jadinya. Nah, ada lagi, ibunya stroke, datang ke sini dengan kursi roda, cek. Setelah 2 atau 3 kali pengobatan sudah bisa jalan. Ibunya sudah bisa jalan nih. Kemudian pas anaknya beli air, dapat susu roti gitu, dibeli roti dia. Karena dia makan roti merasa nggak enak dengan ibunya. Bu mau roti, dikasihlah ibunya roti. Langsung kumat lagi, langsung nyerendeng dah. Besoknya langsung plak gitu. Jadi gimana dong kayak gitu? Mau nyalahin anaknya juga dia nggak salah. Karena dia saking sayangnya dengan orang tuanya, dia nggak salah. Tapi ini juga menjadi pembuktian, bahkan roti yang sudah saya bilang itu tidak boleh, masa roti dikasih langsung tungkat lagi pakai kursi roda ke sini. Jadi hidup itu begini, penyakit memiliki musuhnya masing-masing. Yang dulunya semuanya boleh menjadi tidak boleh. Itu bukan karena tidak boleh dimakan, tapi karena menjadi pandangan penyakitmu. Itu. Luh Supadmi sangat-sangat bersyukur Pak Jero Astungkare
Jadi Tiang juga bersyukur di saat beliau melanggar. Berapa makan durian, Bu? Berapa makan durian? Hampir itu, sudah hampir amor itu. Bahkan Tiang ngomong, Pak Jero hampir di malun umai daging tulisan ke kedua. Sampunang makin, sampunang ijiolas. Tang wenten api penuh bisa nuturin mana cucu semeton. Wayan tunas Om Sasa Pak Jero Tiang metakin nggih harus mendaftar mereka nggih ampura. Nggih harus mendaftar mereka. Harus mendaftar agar Tiang juga bisa mengontrol biar tidak kebanyakan pasien dan Tiang juga biar bisa mengatur. Tuh. Baru jam 11 lagi sejam. Harus mendaftar ya. Yang kasih nomor WA-nya ya. Itu yang kirimkan nomor WA-nya ya. (082-236-337-301). Ini ke nomor WA saya. Anda cukup nge-WA saya, ketik Om Swastiastu, akan otomatis ada balasan apa yang dibawa, sarananya apa, hari apa saja saya buka dan hari apa saya tutup. Itu akan terlihat langsung. 3 bungkul Pak Jero. Nah inilah beliau sudah merasa sembuh, baru merasa ini belum sembuh total. Minum durian 3 bungkul, selega hampir amor. Kira-kira berapa menerima pasien per hari Pak Jero? Kalau dulu sampai 60 orang ya. Kalau sekarang Tiang batasi ya 20 lah. 20 orang. Kalau dulu ngeri pokoknya. Untuk kenuang. Jika ada mang bayu, bidang ayah namun tolyon. Yang kenuang. Bahkan terapis saja ya. Seorang terapis yang berobat ke saya, dia bengong. Pak Jero, di mana dapat energi Pak Jero mengobati sekian banyak orang? Saya saja datang jam 6 pagi, jam 6 sore baru dapat giliran. Saya dari tadi bengong lihat Pak Jero. Untuk kedepannya saya akan menerima maksimal 20 orang ya. Nah, pengertiannya biar ya ngayahnya bisa lama lah gitu. Lantang tuh nabi Tiang. Karena ada tiga tapakan yang sidi meninggal karena kecapean. HB-nya turun, dilarikan ke rumah sakit, 3 hari meninggal. Itu karena dasarnya keikhlasan. Ngayah dari pagi sampai jam 5 pagi. Kalau saya dulu ngayahnya sampai jam 3 pagi. Intinya, dan kalau dia lihat sudah penuh, saya alihkan ke hari yang lain gitu loh. Jadi mohon pengertiannya semeton sami nggih. Tiang tetap juga Tiang tidak sendiri kok ngayah. Ada
semeton tiang yang ikut di sini ngayah, ada orang tua tiang, ada jero istri yang ikut ngayah. Jadi kalau semuanya capek, semuanya juga butuh istirahat gitu. Oh nggih Pak Jero, tiang mencari waktu yang tepat, soalnya tiang dari Karangasem Suksma Pak Jero. Nggih, tiang juga terus-terusan Karangasem. Tiang asli Serai Tengah, kelahiran Pleleng. Pak Jero tutup Senin dan Selasa nggih. Pak Jero tutup Senin dan Selasa. Kalau yang jauh-jauh mending ambil pengobatan direct ya. Boleh berobat setiap hari, boleh berobat setiap 2 hari atau setiap 3 hari. Jadi pengobatan di Jero Bulan Hilir itu aturannya begini. Wajib datang 3 kali. Ya. Wajib berobat 3 kali. Itu untuk aturan baku. Wajib datang 3 kali. Ada yang bertanya, Pak Jero, kalau setelah 3 kali boleh nggak berobat lagi? Boleh. Cuma wajibnya 3 kali. Agar bisa merasakan perubahan atau juga tidak. Kalau 3 kali pengobatan tidak ada perubahan berarti tidak jodoh sama Pak Jero. Kalau sekali pengobatan mau langsung ada perubahan, itu sering terjadi tapi tidak semuanya. Kayak kemarin ada ibu-ibu yang tidak bisa ngangkat segini, cuma segini aja langsung bisa begini di hari itu juga. Terus ada yang jalannya sudah pincang ini langsung bisa, luar biasa. Mujizat selalu ada, tapi tidak berlaku kepada semua orang. Baru berobat sekali tidak ada perubahan langsung nggak datang ke sini, itu kan lucu namanya. Salam sama Bu Jero istri. Nggih, Bu Jero lagi main HP di kamar. Nanti tiang sampaikan. Sekali lagi Pak Jero tidak memandang pasah Beteng Kajeng ya. Pak Jero tutupnya Senin dan Selasa. Tidak memandang pasah Beteng Kajeng. Karena pengobatannya berkelas internasional, melayani non-Hindu, melayani bule juga. Kemarin ada bule, dia terkena kanker ginjal. Astungkara setelah terapi pertama dan minum ramuan, dia langsung merasakan perubahan yang drastis. Beliau berobat sampai berapa kali ya? 5 kali. Dan beliau sedih. Beliau sudah merasakan ada perubahan yang sangat signifikan, tapi masa liburannya sudah habis. Terus beliau sebelum berangkat nanya, bolehkah saya balik lagi ke sini lagi 6 bulan? Saya bilang boleh. Ini semeton sami, sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena saya juga manusia biasa sama seperti kalian. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia diberikan kebebasan untuk melakon apapun yang kita inginkan. Tapi saya berharap kita terus menata diri, belajar ke arah yang lebih baik lagi. Emek tiangin ke rumah langsung nyidang ngarit Pak Jero. Serius niki? Be mau lu ngai-ngai masa langsung nyidang ngarit emek ke rumah? Serius niki mau lu? Nggak boleh ngai-ngai mau lu, nanti dosa lo. Pak Jero yang mendaftar lewat WA ke manten nggih, harus lewat WA ya. Jangan lewat telepon tapi di chat via WA. Satu lagi, saya mohon maaf jika mungkin merasa tidak nyaman. Astungkare. Apa namanya, tiang ingin
Sebetulnya kami juga memahami. Yang pertama, tiang ini pelayan umat, milik umat ya. Jadi saya tidak punya asisten untuk menjawab. Bapak kundangan langsung memek ngarit Pak Jero astung kare. Jadi suksma yang widi. Sekali lagi bagi kalian siapapun yang berjodoh, jangan lupa terus bersyukur kepada Tuhan, banyak berdoa, banyak bersyukur. Berterima kasihlah kepada Ide Sesunat, bukan dengan saya. Dan bagi yang belum berjodoh, jangan patah semangat. Jangan karena alasan belum berjodoh terus membuli saya. Saya tidak marah, cuma saya kasihan sama Anda. Karena karma itu nyata, karma itu ada. Anda nanti yang akan kena rajepinullah, bukan saya. Ya, Anda yang nanti akan kena pastu akibat dari balasan Anda kepada seorang pengayah yang tidak bisa menghargai pelayanannya, baik berjodoh ataupun tidak. Jangan sekali-kali menjelek-jelekkan. Itu pesan saya. Karena karma itu nyata, karma itu ada. Nanti Ida Susunan akan menutup semua jalan untukmu, baik rezekimu ataupun jalan kesembuhanmu. Saya tidak mau itu terjadi. Jadi saya mewanti-wanti, jangan. Anda boleh tidak menghargai saya, tapi Anda jangan menghina pencipta saya dengan cara menghina tapakan pilihan Ida Sesunat. Itu saja pesan saya. Hati-hati. Jangan menggali kubur. Jangan bermain api, itu aja. Ya. Nggih, sukses banget. Yang undur diri, saya mau pamit. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Titian jero bala hilar. Ingin sekalian mengucapkan selamat Hari Raya Pagar Bersih untuk besok ya. Semoga kita semua diberkati. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga kita semua diberkati. Om Santi 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 Om Rahayu.